teman-teman. Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Welcome teman-teman yang baru datang. Teman-teman bisa bantu tap-tap layar dulu ya. Terima kasih. Welcome teman-teman. Hai Ibu. Hai Rufi, Yose. Boleh dibantu tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Suaranya gimana? Sudah cukup jelas? Boleh di tap-tap layar kalau suaranya cukup jelas ya. Boleh diberitahu. Kalau kurang kencang gitu, boleh silakan. Teman-teman yang baru datang, yang baru menyimak ya, salam kenal ya teman-teman ya. Coba suara saya kedengeran nggak? Dengan jelas teman-teman bagaimana? Cek, kedengeran ya? Ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1, cek. Oke, kedengeran ya? Nah, baik ya, sudah kedengeran suaranya. Buat teman-teman yang baru datang, boleh minta tolong tap-tap layar ya. Minta tolong tap-tap layarnya sebelum kita mulai ya. Salam kenal buat yang baru datang. Hai, welcome. Welcome teman-teman semuanya. Hari ini kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu menyenangkan. Alhamdulillah, sekarang kita masuk materi ke-13 yang akan membahas isim mausul. Apalagi ya? Nanti ya. Nah, buat teman-teman yang baru ngedengerin pas di materi 13 ini dan garuk-garuk kepala apa ini isim mausul ya, tenang aja, tenang, nggak usah panik ya. Terus kalau mau berarti di sini masih ada ininya ya, suaranya ya. Welcome yang baru datang. Tolong bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih. Tolong dibantu tap-tap layarnya sebelum kita mulai. Ini 13 isim mausul, bukan? Iya benar 13 ya. Isim mausul. Oke teman-teman yang baru hadir, bantu tap-tap layar, sama kalau ada teman-teman yang mau buka Al-Qur'annya silakan ya. Kita hari ini akan belajar materi ke-13. Buat teman-teman yang baru datang, jangan berkecil hati, wah kok udah materi ke-13 aja ya. Nanti insya Allah ada rekamannya, cuma memang saya belum bisa bergerak cepat ya. Untuk rekamannya itu ada di platform, ada yang tulisannya akun saya yang Dinsmine.
itu berarti di YT ya, itu ada di Dienstmind. Itu silakan teman-teman bisa lihat ada playlistnya yang berjudul Rekaman Live Ramadan. Ya, jadi teman-teman bisa mendengarkan rekamannya, itu rekaman dari awal ada. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat bentuk VT-nya itu ada di playlist yang judulnya Ramadan Series ya. Jadi teman-teman bisa melihat di playlist itu. Welcome Atika, Kristina, Umu, Hasnaja ya, Rogo-Rogo, Dian, welcome. Dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Baik, sudah jam 6:05, kita mulai saja ya teman-teman ya. Ya. Oh, ini sebentar belum. Bentar ya teman-teman ya. Terima kasih atas tap-tap layarnya. Ya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, apa kabar teman-teman? Semua sehat? Welcome, ada Anti, ada Ivan, welcome, selamat datang ya. Nah, hari ini kita masuk materi ke-13 ya. Materi ke-13 itu buat teman-teman yang baru hadir ya, jangan berkecil hati. Teman-teman nanti bisa melihat rekamannya di Dienstmind, tapi saya mohon maaf beberapa hari ini karena saya ada beberapa yang harus saya kerjakan, jadi saya baru sampai di rekaman yang materi ke-9. Nah, teman-teman yang baru join, baru bergabung, bisa dengar dari materi pertama dulu, kedua, ketiga ya. Itu di YT yang ID-nya Dienstmind. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau dengerin VT-VT-nya aja, VT-VT ini ada yang durasinya 5 menit, 9 menit, itu ada di sini di Din Siregar sama di Dienstmind, itu playlistnya yang judulnya Ramadan Series. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isim mausul ya, isim mausul. Jadi setiap hari kita live insya Allah di jam 6 pagi ya, kita akan belajar tata bahasa Arab ya. Nah, kenapa kita belajar tata bahasa Arab? Insya Allah untuk mempermudah kita ketika kita memahami Al-Quran yang kita baca. Ya, atau hadis yang kita baca. Kan bisa baca terjemahannya, beda. Ya, beda ketika kita membaca terjemahannya, ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum mengenal saya, ini ada sedikit tentang saya. Saya mungkin teman-teman ada yang sama seperti saya, belum pernah sekolah Islam, belum pernah di pesantren. Ya, terus baru mau belajar, sedangkan usianya sudah 30, 40, 50 ya. Nah, ini sedikit tentang saya. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri, kemudian saya kuliah di IKJ dan lulus S1. Kemudian hobi saya selain motret, saya juga suka ngedit-ngedit di laptop. Kegiatan saya selain cuap-cuap di depan orang-orang ya, alias sebagai MC atau moderator, juga sebagai pelatih silat, pelatih MP, Merpati Putih, dan juga pengurus di Pengda. Saya pernah belajar bahasa Arab baik offline dan online. Demikian tentang saya.
Maaf ya teman-teman ya, ini baterai laptopnya sudah mau kedap-kedip. Ya, tadi seperti yang di VT tadi, saya itu SD sampai SMA itu sekolah negeri. Saya bukan di sekolah Islam, ya welcome yang baru datang. Terus saya kuliah di IKJ itu Institut Kesenian Jakarta. S1 saya penyutradaran film. Ya, jadi kerjaan saya tuh memang ya di lapangan, kalaupun di dalam ruangan itu ya ngedit-ngedit seperti itu. Nah, saya belajar bahasa Arab itu dulu pertama kali di usia saya 42 tahun, menjelang 43, dan itu saya belum pernah belajar sebelumnya. Jadi benar-benar saya nggak ngerti. Kalaupun misalnya kata ganti, domir cuma taunya ana sama anta. Saya nggak tahu yang namanya nahnu itu apa, huwa itu apa, gitu ya. Jadi benar-benar bingung, itu apa ya, gitu. Nah, usia saya sekarang 51 tahun, bukan sekarang sih, tahun lalu 51 tahun, jadi sekarang 51 plus. Kalau misalnya teman-teman merasa, oh usia saya sekarang 60-an, gitu ya. Jangan berkecil hati karena saya punya murid-murid juga yang usianya di atas 60 tahun. Ada yang 70 tahun, ada yang 78 tahun, ada yang 82 tahun, dan ada yang 83 tahun. Tapi yang 83 tahun itu benar-benar belum pernah belajar bahasa Arab, benar-benar masih baru. Belajar sama saya, ketemu sama saya Juli belajar saya via meeting. Jadi online ya, bukan offline. Online, pakai meeting, dan itu juga bukan private ya, sama teman-teman sekelasnya yang jumlahnya juga hampir 20 orang. Nah, kemudian beliau meninggal di bulan Desember. Jadi ada beberapa bulan belajar sama saya dan itu benar-benar baru dan semangat beliau luar biasa untuk belajar itu. Jadi buat teman-teman yang di sini yang masih usianya jauh dari 80 tahun ya, tetap semangat untuk belajar ya. Karena saya dikelilingi oleh usia-usia 70 ke atas untuk belajar ini ya. Kalau anak muda bagaimana? Ya juga ada anak muda. Hai Nita, welcome ya. Anak-anak muda juga ada, anak-anak kecil juga ada. Saya setiap hari Sabtu itu ngajar anak-anak kecil, anak-anak SD. Tapi hari Sabtu besok saya liburkan, makanya saya bisa live jam 6 ya. Baik, nah di dalam semua bahasa, ini buat teman-teman yang baru join ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nita, thank you. Dalam semua bahasa, kata itu terbagi-bagi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata benda, kalau dalam bahasa Inggris noun. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya apa? Kata benda itu isim. Sama ya. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia ada kata kerja. Dalam bahasa Inggris, verb. Dalam bahasa Arab, fi'il. Sama. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata sambung. Dalam bahasa Arab ada namanya huruf. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada tuh kata sambung seperti kayak in, on, seperti itu ya. Yang artinya di. Nah, dalam bahasa Arab juga ada, artinya dalam bahasa Arab sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama ya. Jadi kalau dibilang bahasa Arab itu susah, sepertinya enggak juga deh. Ya. Kenapa bahasa Arab dibilang susah? Mungkin karena kita belum pernah belajar sebelumnya, karena waktu kecil kan kita belajarnya bahasa Inggris ya. Terus kedua mungkin tulisannya karena bukan tulisan Latin ya. Atau yang ketiga bisa jadi godaannya gede. Kenapa godaannya gede? Karena kan kalau belajar ilmu syar'i ya bukan hanya bahasa Arab ya, belajar hadis, belajar fikih, belajar baca Al-Quran itu kan termasuk ilmu syar'i. Keutamaannya itu lebih dari 100, pahalanya juga besar. Nah pastinya karena benefitnya banyak, pastinya ada yang gak suka kan. Nah kalau yang gak suka itu pasti akan bekerja keras untuk menggoda kita gitu. Nah tinggal tergantung kita ya, ikut godaan itu atau jalan terus. Nah seperti itu adalah pilihan ya. Nah
di dalam bahasa Arab ini sama ya, sama bahasa-bahasa lain. Ada kata benda, halo? Ya, ada kata benda, ada kata kerja, dan ada kata sambung ya. Nah, isim memang simpelnya kata benda ya. Isim memang simpelnya kata benda. Nah, definisinya isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Isim itu kan simpelnya kata benda, tapi definisinya isim itu kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, contohnya apa? Buku, rumah, pulpen, mobil, ya. Itu kan dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kapan aja kita lihat ya rumah tetap rumah. Ya, kapan aja kita lihat ya mobil tetap mobil, ya. Nah, itu isim. Jadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Welcome Ustaz. Nah, cirinya isim itu simple sih. Cirinya isim itu ada 3. Yang pertama, kalau teman-teman ngelihat di Al-Quran itu ada yang bertanwin, udah pasti isim. Tidak mungkin fi'il. Ya. Tanwin itu miliknya isim. Ya, seperti juga kamu miliknya. Nah, bertanwin itu isim. Jadi kalau teman-teman ngelihat, wah ada kata yang bertanwin itu udah pasti isim. Bertanwin itu di huruf terakhirnya itu double. Kalau dia fathah, fathatain an. Kalau dia di bawah kasrah-kasratain in, ya. Kalau dia yang agak melengkung gitu kayak angka 9 agak tiduran gitu, ya. Terus ya kan sekarang modelnya macam-macam ya. Itu domahtain un. Itu sudah pasti isim. Berarti kalau isim itu kata yang tidak dilekati oleh yang tidak berhubungan dengan waktu, ya. Isim kata yang tidak berhubungan dengan waktu, tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian ciri yang kedua beral. Di depannya al. Tadi kan aslinya kitabun, dikasih al, jadinya al-kitabu. Kita lihat ya, kalau sudah bertanwin, kitabun, begitu dikasih al, jadinya tidak bertanwin, al-kitabu. Bedanya apa? Secara arti sama. Secara arti kitabun itu kan buku. Buku cetak ya, bukan buku tulis, bukan buku gambar, buku cetak, buku yang sudah ada tulisannya ya. Bukan buku tulis yang masih kosong, bukan. Kitabun, buku atau kitab. Ya, al-kitabu sama secara arti tapi secara makna beda, ya. Nah, yang perlu diingat ketika tanwin tidak boleh bersatu dengan al. Jadi kalau kita sudah memilih al tidak boleh pakai tanwin, ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh al-kitabun, ya. Jadi nanti teman-teman lihat di Al-Qur'an pasti tidak ada yang seperti ini. Ya, jadi kalau sudah tanwin berarti dia tidak beral. Apa bedanya? Insya Allah besok kita akan belajar tentang isim yang khusus dan umum. Nah, ini adalah salah satu pembahasannya yang al, ya. Jadi diingat ya, ciri isim itu bertanwin. Ciri isim itu yang kedua dilekati al. Nah, tapi antara al sama tanwin tidak boleh bersatu. Kalau sudah al tidak boleh tanwin, ya. Kalau sudah tanwin tidak boleh al, itu mesti diingat. Nah, ciri yang ketiga, kondisinya itu dalam keadaan i, yaitu kondisi jar. Nah, bisa didahului huruf jar. Kemarin kita sudah tahu tuh huruf jar itu ada min. Min itu artinya dari. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Terus jawab min baiti, dari rumahku. Min baiti, jadi bukan baiti gitu ya, bukan min baitun, bukan min baitan gitu ya. Nah, kondisinya i. Nah, itu didahului huruf jar dan dia sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih apalagi ya. Nanti ya, tapi yang jelas teman-teman bisa lihat cirinya adalah kondisinya tuh i. Contohnya kitabin. Di huruf terakhirnya pakainya kasroh tain. Kitabin. Ya, atau kalau pakai al jadinya al-kitabi. Boleh nggak dibilang kondisi jar itu pakai kasroh? Sementara oke lah, boleh. Sementara ya, gitu, karena nanti teman-teman akan tahu ternyata kondisi jar itu tidak hanya kasroh, ya.
Dan kasroh itu ternyata ada kondisi yang lain gitu ya. Tapi untuk sekarang oke lah ya. Jadi kalau kondisi jar kasroh boleh ya. Nah ini kondisinya isim. Jadi kalau teman-teman lihat di Al-Quran ada tanwin isim. Wah ini kayaknya isim yang dilekati al ya. Oh ini i gitu ya, kasroh ya. Jadi kalau isim tadi adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu ya, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Secara jenis isim itu terbagi dua, ada yang muzakkar atau laki-laki, ada yang mu'annas. Ada cirinya itu kalau yang laki-laki enggak pakai tak marbuto. Enggak pakai tak marbuto. Tak marbuto itu tak yang bulat itu, terus udah gitu ditambah titik 2, tak yang gemoy ya. Nah kemudian kalau yang mu'annas pakai taknya yang bulat ya. Nah kalau yang mu'annas cirinya seperti itu. Contoh kalau muslimun ada tak marbutonya enggak? Diingat-ingat tadi. Kalau yang laki-laki cirinya enggak ada tak marbuto. Kalau perempuan ada tak marbuto. Nah itu diingat-ingat. Nah ini ada tak marbutonya enggak? Ada kan? Nah kalau enggak ada berarti masuknya laki-laki gitu ya. Jadi kalau enggak ada tak marbuto masuknya laki-laki. Nah ini muslimatun. Wah ini ada tak marbuto berarti masuknya perempuan. Semudah itu insya Allah ya. Semudah itu. Nah ini teman-teman materi-materinya ini udah materi-materi pertama, kedua, ketiga ya. Jadi teman-teman bisa lihat rekamannya di YT itu ID saya Dinsmain ya, nanti ada tulisannya. Kemudian juga di playlistnya itu live rekaman live Ramadan ya. Nah sekarang ada kata Hamzah. Ini masuk apa? Waduh teman saya namanya Hamzah laki-laki. Tapi kenapa ada tak marbuto? Nah ketika teman-teman melihat ada tak marbuto, oh berarti ini perempuan tapi namanya laki-laki. Teman saya laki-laki. Berarti dia yang dimenangkan adalah maknanya. Sama kayak perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana panjang. Ketika perempuan pakai celana panjang kan tetap dia perempuan, bukan laki-laki ya. Nah ini Hamzah adalah nama laki-laki. Jadi walaupun dia bertak marbuto tetap dia masuknya muzakkar ya. Teman-teman kalau seandainya misalnya saya kecepatan ngomongnya tolong di typing ya. Terus sudah gitu teman-teman juga silahkan kalau ingin bertanya ya, silahkan kalau ingin bertanya ya. Soalnya saya kalau ngomong kadang suka ngebut gitu ya. Nah tadi kan mu'annas itu perempuan itu cirinya ada tak marbuto ya. Kecuali tadi kalau nama yang tadi ya itu terkecuali yang Hamzah tadi. Nah kemudian ada nama perempuan, walaupun nama perempuan itu nggak pakai tak marbuto. Contohnya ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Ya, Maryam tidak pakai tak marbuto. Ada namanya Zainab. Tidak pakai tak marbuto, ya. Terus ada namanya Hindun. Tidak pakai tak marbuto. Juga nama kota yang baik dia berakhiran tak marbuto ataupun tidak marbuto, ya. Contohnya Bandung, Bogor, itu masuk perempuan. Nama negara juga gitu. Mesir, Misru, Indonesia tuh Indonesia gitu ya. Terkadang juga suka disebut Indonesia. Welcome Zahriuddin. Ya, itu masuknya perempuan. Kemudian ada yang bermakna perempuan. Contohnya apa? Ummun, ibu. Enggak pakai tak marbuto.
ada ember, daun, enggak pakai ta marbuto. Ya, barang-barang yang memang bermakna perempuan. Panci, sumur, ya, penggorengan, cermin, ya, karena cermin banyak dipakai oleh perempuan, walaupun sekarang laki-laki juga banyak ya pakai cermin ya, tapi cermin cenderung perempuan. Nah, untuk tahu kata-kata itu masuk perempuan atau bukan, itu memang di kamus Arab-Arab, ya, kamus Arab-Arab. Kemudian kategorinya juga ada anggota badan yang berpasangan. Kedua tangan, kedua kaki, kedua telinga, kedua mata, ya, itu masuknya perempuan. Kategorinya banyak sih sebenarnya, kategori untuk perempuan, tetapi di sini saya hanya berikan 4 ya, karena kalau terlalu banyak nanti teman-teman cukup bingung, karena kan kita di sini lebih kepada kita mempelajari dasar-dasar ini untuk nantinya menerjemahkan Al-Quran ya. Insya Allah selama Ramadan ini saya live sampai 29 hari ya. 29 hari nanti Syawal ya, Syawal break dulu, nanti di bulan Syawal dan berikutnya insya Allah live saya kita live menerjemahkan Al-Quran. Kita akan mulai dari juz 1 dulu ya. Nah, materi-materi ini sebagai dasarnya nanti kita akan menerjemahkan. Kita akan mempelajari ayat per ayat. Ini maknanya apa? Ini kalau disambung sama ini artinya apa? Seperti itu ya. Oh, itu kan gampang, bisa dilihat dari Al-Quran terjemahan. Sekarang juga banyak Al-Quran terjemahan per kata gitu ya. Akan beda maknanya ketika kita mengetahui maknanya secara tata bahasa, itu akan lebih dalam ya. Nah, kemudian secara jumlah, tadi kan secara jenis ya, ada isim yang laki-laki dan perempuan. Secara jumlah ada yang tunggal, hiji ya, 1. Nah, kemudian ada yang ganda ya. Kalau yang tunggal tadi mufrad, kalau yang ganda musanna atau tasniyah. Kemudian ada yang jamak. Jamak itu jumlahnya 3. Kalau mufrad jumlahnya 1, musanna jumlahnya 2, jamak itu jumlahnya 3. Kalau dalam bahasa Inggris single 1, plural banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Arab musanna 2, mufrad 1 ya. Mufrad 1, musanna 2, jamak banyak. Ya, jamak itu jumlahnya 3 atau lebih ya. 3 atau lebih. Nah, di jamak itu dibedakan lagi jamak yang laki-laki, jamak muzakkar salim, dan jamak yang perempuan. Welcome Eti. Dan yang terakhir ada jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Nah, teman-teman bisa melihat materi ini semuanya ada di VT-VT saya. Atau di rekaman ya, atau ada di rekaman. Nah, cuma kalau rekaman bukan di TikTok sini ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang domir. Domir itu kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata ganti itu kan ada saya, kamu, dia, mereka, kalian, ya, kamu, kalian. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ada she, he, I, you gitu ya, they, we, seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab namanya domir. Domir, nah, cuma dibedakan ada yang munfasil, terpisah. Ada yang muttasil, tersambung. Seperti apa yang terpisah sama tersambung? Kita lihat nih, ada ayatnya. Di sini ada 2 domir. Ada yang hum pertama berwarna merah, ada hum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik, namanya cuma titik. Ya, saya nggak ngeh ini, soalnya kecil sekali ya. Nah, di sini ada hum yang warnanya merah dan hum yang warnanya biru. Nah, sekarang kita lihat hum yang warnanya merah sama hum yang warnanya biru. Yang mana yang dia yang terpisah, yang mana yang tergabung? Lihat aja. Ada spasinya enggak? Kalau yang merah kan dia dempet ya, gandengan sama
inna. Jadi innahum. Berarti dia masuknya yang bersambung. Yang bersambung itu tadi muttasil. Muttasil. Ya. Sedangkan hum yang kedua masuknya munfasil. Kenapa? Ada spasinya. Sesimpel itu? Ya, sesimpel itu. Nah, kita juga sudah belajar tentang domir ya, domir munfasil yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemarin kita sudah belajar itu. Dan juga domir muttasil yang tersambung. Ya, hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, yana. Kemarin kita juga sudah belajar itu. Nah, teman-teman yang baru datang, ya, itu nanti bisa kepoin di rekaman atau di VT-VT. VT-VT itu saya sudah upload, semalam saya sudah upload ke materi 23, ya. Nah, itu saran saya simak dari materi pertama. Jangan dari yang suka-suka, karena itu berurutan. Ya, berurutan. Jadi kalau misalnya kita lihat materi 5, itu udah urutan dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nggak ngacak. Nah, mau dicatat silakan, mau di save silakan, mau di share silakan, mau di favorit silakan, terserah ya. Tapi saran saya ya, apapun itu dilihat dari awal, dicatat. Tulisan Arab saya jelek, dicoba. Saya nggak bisa tulisan Arab pakai Latin. Kalau saya mau ngetik aja bisa sih. Terus kalau untuk settingan huruf hijaiyahnya sudah ada, bisa sih. Kalau misalnya teman-teman sudah fasih di laptop atau di komputer dengan tulisan huruf hijaiyah, silahkan. Ya, tetapi saran saya tetap ditulis. Kenapa? Kalau ditulis itu motoriknya itu tangannya bekerja, otak kita juga bekerja, dan insya Allah daya ingatnya juga lebih mantap. Tapi kalau seandainya mau diketik silahkan. Nah, saya itu dari dulu tipe yang ngetik, bukan yang tulis tangan ya. Akhirnya saya kadang-kadang suka lupa. Ya, apalagi kalau saya nulis materi kayak gini, ada beberapa kemarin yang kopas saya nggak teliti lagi. Berbeda dengan tulis tangan, makanya saran saya sama teman-teman tulis tangan. Memang lama, tetapi itu lebih baik daripada ngetik di laptop ya. Kenapa saya ngetiknya di laptop? Ya karena kan saya mau bikin materi untuk teman-teman ya, nggak mungkin saya tulis tangan ya. Jadi mau tidak mau. Nah, di domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa yang 14 itu ternyata mudah. Ya, ternyata mudah. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, kemarin saya mengkomparnya itu untuk domir itu dengan bahasa Inggris. Kenapa tidak dengan bahasa Indonesia? Karena kalau dalam bahasa Indonesia terlalu sederhana. Contoh, kata saya itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa kepemilikan. Contoh, saya pergi ke sekolah, saya sebagai subjek. Dia memberikan saya kue, sayanya sebagai objek, tetap saya. Ini buku saya, tetap saya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Ketika saya sebagai subjek bisa pakai I. Saya sebagai objek pakai me. Saya sebagai kepemilikan pakai my. Nah, inilah yang hampir mirip dengan bahasa Arab sehingga saya mengkompare seperti itu ya. Jadi agar teman-teman bisa paham. Nah, ini sudah ada materinya, sudah ada juga rekamannya udah ada kayaknya ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemarin saya sudah sudah menjelaskan tentang isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk dekat apa? Ini. Kata tunjuk jauh apa? Itu. Ya. Nah, kata tunjuk itu selain dekat dan jauh juga dibedakan antara yang jenisnya laki-laki dan perempuan dan welcome Abdurrahman. Secara jumlah ada yang tunggal, ada yang ganda, dan ada yang jamak. Ya, kemarin juga sudah ya. Nah, itu kalau teman-teman mau kepoin VT-nya silahkan, itu ada di profil saya, itu di playlistnya yang Ramadan series ya. Jadi teman-teman nggak perlu scroll sampai bawah sampai capek ya. Tapi kalau mau scroll sampai bawah sampai capek ya silahkan ya. Karena ini kayaknya akun saya random ya, suka-suka saya aja ya, saya bikin VT. Nah, itu tadi materi 1 sampai 12 sudah saya rangkum. Sekarang kita masuk materi ke-13 buat teman-teman yang baru datang ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya, menyimak dengan materi-materi yang ada ya.
Kalaupun misalnya belum bisa, tidak apa-apa, nanti bisa disimak di rekaman-rekaman yang awal dan juga VT-VT-nya ya. Nah, untuk live itu saya ada di platform ini di TikTok, tapi untuk rekaman itu ada di Dinsmine ya. Teman-teman boleh berharap ada rekaman ya, tetapi saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa cepat ya, saya tidak bisa cepat. Kayak beberapa hari ini dari Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu itu saya udah tiga materi belum saya upload. Kemarin saya mau upload tapi ternyata filenya besar ya. Nah jadi bersabar ya untuk materi-materi yang belum saya upload ya. Hai Viana. Nah jadi teman-teman bisa rekaman itu ada di Dinsmine. Dinsmine itu playlistnya rekaman live Ramadan. Itu bisa disimak dari rekaman yang pertama. Tapi kalau VT-VT-nya kan simple ya, ada cuma 5 menit, 9 menit, itu ada di TikTok sini atau di Dinsmine itu yang playlistnya judulnya Ramadan Series. Ya, silakan. Itu kalau untuk VT-nya udah sampai yang 23 materinya ya. Nah, sekarang kita masuk isi mausul. Isi mausul itu kalau dalam bahasa Arab itu ya kata sambung juga. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh yang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang, misalnya lelaki yang berdiri di depan rumah itu adalah ayahku. Lelaki yangnya itu kita menggunakan isim mausul. Nah di dalam Al-Quran itu banyak isim mausul. Ya, ketika misalnya menjelaskan Allah ya, ketika di surat Al-Alaq, pertama kan Iqra ya, kita disuruh membaca dengan menyebutkan nama Allah. Ya, siapa Allah itu? Adalah yang menciptakan, Allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Nah, Allazi ini adalah isim mausul yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang. Kan kita sering ya, orang yang menulis ini adalah, nah itu kan kita sering ya. Nah ini kita menggunakan isim mausul ya. Nah isim mausul sama seperti yang lain-lain terbagi juga secara jenis. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan juga secara jumlah, ada yang tunggal, ada yang ganda dan ada yang jamak. Ya. Nah, ini tadi artinya yang. Ya, artinya yang. Jadi kata sambung. Nah, untuk yang laki-lakinya, kita lihat dari yang tunggal dulu. Ada yang allazi. Nah, ini. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Khalaqa itu menciptakan. Kum kalian. Ya. Nah, jadi teman-teman begitu pas melihat kata-kata allazi bisa diartikan yang. Bisa diartikan apa yang? Bisa. Bisa diartikan orang yang? Bisa. Ya, allazi bisa diartikan orang yang juga. Tetapi kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya kepada siapa? Ketika ayat ini konteksnya allazi itu adalah menerangkan atau menyandingkan yangnya kepada Allah, tentunya tidak kita bisa artikan orang yang, tetapi yang. Ya, tetapi kalau itu kepada orang bisa ya, orang yang. Jadi lebih kepada kata sambung. Nah, ini dia. Huwallazi khalaqa lakum ya. Ada allazi ya. Dia yang telah menciptakan kalian. Ya, dia yang telah menciptakan kalian. Di sini ada allazinya. Kalau nggak pakai allazinya, dia telah menciptakan kalian. Bisa, ya. Ya. Kalau allazi itu lebih kepada artinya yang, ya. Itu tadi yang laki-laki dan tunggal. Kalau alladzani itu berdua. Walladzani. Nah, ini kita artinya bisa ini kan ya'tiyaniha dan terhadap dua orang. Ya. Dan terhadap dua orang yang melakukannya minkum di antara kalian. Min itu artinya bisa dari,
bisa sebagian, bisa juga di antara. Jadi dalam satu bahasa Arab ini, satu kata ini kadang-kadang artinya bisa beberapa ya. Seperti huruf waw itu wa, bisa artinya dan, bisa artinya demi, bisa artinya bersama, bisa artinya padahal. Ya, huruf waw itu wa. Nah, yang kita tahu kan waw itu wa itu artinya dan aja ya. Tapi ketika di beberapa surat di juz 30, huruf waw itu artinya demi. Ya. Nanti ada juga yang waw itu artinya bersama. Ya. Alladzina, nah ini orang-orang yang ya, orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi tadi kalau yang tunggal pakainya alladzi. Untuk yang dua alladzani, dan untuk yang banyak itu alladzina. Ngapain sih kita belajar ini? Supaya kita bisa lebih memahami Al-Quran ketika kita membacanya. Bacaan saya masih kurang bagus, bisa nggak saya belajar di sini? Kalau bacaannya kurang bagus, belajarnya itu tajwid. Kalau di sini lebih kepada tata bahasa. Ya, jadi seperti teman-teman ketika belajar bahasa Inggris, ini adalah grammarnya. Tentunya ketika kita mau belajar cara pengucapannya, itu memang ada lagi kelasnya, ya, seperti itu. Nah, jadi yang kita pahami, isim mausul itu bermakna yang, ya. Ada yang tunggal tadi untuk muzakkar alladzi, untuk yang berdua alladzani, dan ada yang banyak alladzina. Ya. Nah, kemudian untuk yang perempuan muannas. Yang muannas ada allati, ya. Nah, ini ada ya fattaku. Maka takutlah kalian ya kepada anar, itu kepada neraka. Allati itu artinya yang. Ya, waquduha, yang bahan bakarnya adalah gitu ya. Nah, ini saya potong ya. Kita lihat allati, yang. Jadi neraka, anar sama surga ya, itu masuknya perempuan. Welcome Jersey. Nah, masuknya perempuan sehingga menggunakannya allati, bukan alladzi. Jadi neraka, surga itu masuknya allati, perempuan ya. Nanti teman-teman begitu melihat di Al-Qur'an ya, oh allati atau pakai h gitu ya domirnya ketika Al-Qur'an membahas tentang surga atau neraka ya. Kemudian untuk yang duanya ada allatani. Ya. Ini ada al-mar'atani berarti dua orang perempuan. Yang ta'malani. Ya, dua perempuan yang bekerja itu. Ya, ta'malani dari kata amal. Ya. Beramal, bekerja. Ya. Nah, ini ada allatani. Nah, kemudian untuk yang banyaknya jamaknya allati ya. Wallati ya'tina, dan terhadap para perempuan yang mengerjakan apa? Al-fahisyah. Yang mengerjakan perbuatan keji, ya. Nah, jadi baik yang untuk laki-laki dan perempuan, kata-kata yang itu tergantung jenis dan jumlahnya. Welcome Ivan. Nah, kalau saya nggak hafal gimana? Nggak apa-apa. Nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, oh tahu, oh yang ini untuk laki-laki yang tunggal, oh yang ini untuk perempuan yang jamak. Tapi kalau disuruh nyebutin alladzi, alladzani, alladzina, mungkin nggak hafal, nggak apa-apa. Ya, allati, allatani, allati, mungkin nggak hafal, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting paham, ya.
Alhamdulillah materi ke-13 sudah selesai ya. Insya Allah besok kita akan belajar tentang isim yang umum dan khusus. Nah teman-teman besok kita live di jam 6 pagi ya. Kalau teman-teman yang baru ketemu sama live saya, baru ketemu sama saya pertama kali, itu bisa simak rekaman, materi rekaman pertama itu di Dinsmind ya, di YT Dinsmind. Itu judul playlistnya rekaman live Ramadan. Ya. Nah, kalau untuk VT-VT-nya welcome Galuh. Nah, untuk VT-VT-nya itu ada di playlistnya di sini atau di Dinsmind itu yang judulnya Ramadan series. Jadi nanti teman-teman bisa melihatnya, mempelajarinya. Kembali lagi yang tadi saya katakan, sebaiknya ketika mempelajari itu, ketika didengerin ya, ditulis, dicatat. Seperti itu. Ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman boleh kalau ada yang mau komal. Boleh ini? Boleh minta? Silahkan. Hai, Harry, Hermansyah, boleh? Kalau mau naik silahkan. Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan ya. Nggak usah takut, saya nggak akan tanya-tanya. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau mau via chat juga boleh, chat di bawah. Tapi kalau mau multi silahkan ya, ada tangganya, ada tulisannya, itu ya, multi silahkan ya. Kalau mau multi ya, tinggal di klik aja yang tulisannya multi atau guest atau tamu ya. Silakan itu di sebelah kanan ketika teman-teman ngechat ya. Cuma kalau memang teman-teman pakai laptop ya memang tidak bisa diangkut naik ke atas ya. Nah teman-teman kalau seandainya mau bertanya silahkan ya. Nah buat teman-teman yang baru join terima kasih ya sudah join, bergabung, sudah tap-tap layar ya. Nah teman-teman kalau mau lihat VT-nya ada di materi saya di playlist. Itu semalam saya sudah upload materi ke-23. Insya Allah di dalam bulan Ramadan ini saya sampai materi ke-29. Kemudian untuk setelah Ramadan sampai seterusnya insya Allah saya akan live tentang bagaimana kita belajar menerjemahkan Al-Quran. Kita akan mulai dari juz 1 dari surat Al-Fatihah dulu ya. Kita pelan-pelan belajar ayat demi ayat seperti itu ya. Nah modalnya apa ketika kita modal menerjemahkan itu? Modalnya tentu materi-materi yang dari pertama sampai 29 itu ya. Kemudian kamus perlu nggak? Iya kamus perlu. Kamusnya seperti apa? Welcome Edo. Kamusnya itu bisa di handphone bisa atau di tab atau bisa juga kamus bentuk fisik. Tapi saran saya
karena di sini kita online ya, jadi kalau yang belum bisa membuka kamus fisik, lebih bagus kamusnya online. Nah tentunya kalau kamusnya online, baik tabnya, baik handphonenya, baik tab, handphone, terus komputer, laptop itu harus sudah disetting huruf hijaiyahnya. Kalau seandainya belum disetting huruf hijaiyahnya, tentu nanti agak tersendat, karena ketika kita untuk menerjemahkan itu kan berarti kan harus menulis huruf hijaiyah ya. Nah tapi kalau teman-teman misalnya belum menginstal kamus di dalam handphonenya atau segala macam, nggak masalah ya. Nanti kita sama-sama menerjemahkan ya, sama-sama menerjemahkan ya. Itu insya Allah bulan Syawal. Cuma welcome Dewi, cuma saya belum memutuskan kita mulai di Syawal keberapa, tapi yang jelas bukan 1 Syawal atau 2 Syawal gitu ya. Nah tentunya saya harus memikirkan apakah saya membuat materi seperti ini lagi, PowerPoint lagi, atau thank you Dewi atas follow-nya ya, atau hanya JPEG aja ya. Saya sedang berpikir bagaimana meramunya, karena untuk membuat PowerPoint seperti ini tidak bisa sehari 1 jam 2 jam, maaf ya. Kalau teman-teman lihat di saya, di VT saya untuk materi-materi ke 19-20 kalau nggak salah ya, saya sudah mulai 2 hari atau 3 hari sekali uploadnya. Kalau yang pertama-tama tuh bisa sehari sekali atau dua materi sehari. Selebihnya udah nggak bisa, karena memang walaupun mungkin teman-teman lihat banyak copy paste tapi beda gitu ya, apalagi kalau saya harus mencari ayat-ayat seperti ini ya, yang harus ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas, seperti itu. Ya, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Baik. Oh, isim itu apa? Isim itu adalah kata benda. Kalau kata kerja itu adalah fi'il. Ya. Isim itu, nah, betul, kata benda. Simpelnya adalah isim itu kata benda atau isim yang tidak berkaitan dengan waktu. Isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Itu. Bentar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Bertanya lagi? Nggak apa-apa ya. Silahkan bertanya. Kalau teman-teman merasa gini, saya baru mau belajar, usia saya 50, oke nggak? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya punya kelas yang usia yang baru belajar tuh ada yang 78 tahun, ada yang 82 tahun, ada yang 83 tahun. Jadi nggak ada kata terlambat ketika kita belajar ya. Ada tuh VT saya ya, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Kapan kita berhenti belajar? Ketika kita sudah meninggal ya. Selagi teman-teman masih hidup ya berarti itu masih ada kesempatan untuk belajar ya. Jangan pernah merasa tua untuk belajar ya. Kalau teman-teman menganggap gini, iya kan kita masih sibuk. Kalau yang tua-tua itu mungkin mereka punya banyak waktu. Mungkin
mereka punya banyak waktu, tapi mereka punya banyak penyakit. Mereka belum tentu bisa duduk lama-lama. Ya, seperti itu. Kata benda perempuan dan laki-laki harus dihafal atau dari sananya. Enggak. Ya, tadi cirinya itu kalau untuk yang perempuan itu ada tak marbuto. Kalau yang laki-laki tidak ada tak marbuto, itu cirinya. Ya, tetapi untuk perempuan itu kategorinya itu memang ada beberapa. Kalau dibilang harus dihafal, sebenarnya kita bisa lihat dari kamus sih, tapi kamusnya itu kamus Arab-Arab. Ya, kamus Arab-Arab itu kalau untuk jenis perempuan itu ada tulisannya mu'anas. Mu'anas itu tulisannya mim, terus hamzahnya yang pakai wawu, terus nun sama thin. Sama tha, maaf. Nun sama tha. Nah, itu ada tulisan mu'anas ya. Nah, kalau untuk kita untuk menerjemahkan Al-Qur'an, kita tinggal lihat konteksnya aja. Oh, ini yang perempuan atau yang laki-laki. Tetapi kalau kita untuk menulis, nah untuk menulis memang kita harus hati-hati ya, terutama kita kalau hafal ya, ada harus yang dihafal yang memang yang kata-kata yang memang sudah kita tahu. Contoh ainun mata, ya, yadun tangan. Nah itu masuknya perempuan seperti itu ya. Kan tidak ada tak marbutonya, betul ya. Jadi memang ini ada kata-kata yang memang bisa masuk laki-laki dan perempuan. Contohnya syamsun. Kata syamsun itu di beberapa kitab itu masuknya perempuan. Tapi ada beberapa kitab lagi masuknya laki-laki. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini punya anak-anak SD, rata-rata buku-buku anak-anak SD itu syamsun, matahari itu masuknya laki-laki. Ya, welcome Sagar Alam Mengaji Sam. Nah, kalau untuk beberapa buku-buku seperti Muyassar gitu ya, itu masuknya perempuan. Di Al-Qur'an syamsun itu masuknya matahari, masuknya perempuan. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat. Nah, pelajaran tata bahasa seperti itu, seperti ini ada namanya kan nahwu syaraf. Ini dibuat setelah Al-Qur'an itu ada. Jadi Al-Qur'annya ada, terus dipikirkan bagaimana orang-orang yang non-Arab ini bisa memahami Al-Qur'an secara tata bahasa. Dulu kan Al-Qur'an itu ada ya, disusun itu awalnya tidak pakai titik. Jadi antara nun, ta, tha, ba, ya, gak ada titiknya. Ya, bentuknya seperti itu tapi gak ada titiknya. Tapi mereka tahu, akhirnya dibuatlah titik itu supaya apa? Untuk orang non-Arab biar bisa tahu. Tapi ternyata gak cukup itu aja. Gak hanya titik-titiknya alias gundul, dibuatlah harokatnya. Awalnya harokatnya juga dibikin titik-titik, tapi akhirnya dibuatlah garis seperti yang kita kenal sekarang. Ya, nah jadi bukannya ada perubahan isi, tetapi perubahan cara penulisan agar dipahami. Setelah itu ternyata nggak cukup ilmunya untuk supaya kita bisa membaca, tapi kan kita harus memahami, berarti harus ada ilmunya lagi. Nah, ilmunya itu ada ilmu syaraf sama ilmu nahwu. Sekarang yang kita pelajari apa? Syaraf apa nahwu? Ini masih yang umum. Masih dasarnya syaraf, masih dasarnya nahwu itu masih ada seperti ini. Nah, nanti mulai di pertemuan kita yang ke-15, materi ke-15, ke-16, itu masuk kita materi ke syaraf. Nah, nanti ketika kita belajar menerjemahkan Al-Qur'an akan ada materi nahwunya. Akan ada catatan. Ya. Karena ilmu syaraf itu adalah ilmu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu misalnya ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itulah ilmu syaraf. Ya, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itulah ilmu syaraf. Nah, sedangkan ilmu nahwu itu adalah ketika penggunaannya.
bagaimana ketika go, kata go, pergi, past tense-nya adalah when. Bagaimana kita menggunakan kata I go to school ketika harus yesterday? Apakah I go to school yesterday atau I went to school yesterday? Nah, seperti itu adalah di Nahwu. Jadi di Nahwu itu kita akan bisa tahu kata tersebut masuknya subjek atau objek atau kata keterangan. Taunya dari mana? Dari perubahan-perubahan harokat terakhir kata-katanya. Nah, untuk sementara kita belajar dasar, nanti untuk apa? Ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah lebih memudahkan kita dalam menerjemahkan. Jadi ini sekarang kita teorinya dulu. Nanti prakteknya kapan? Insya Allah kita Syawal ya, nanti kita akan belajar menerjemahkan. Kita mulai dari juz 1. Hai Eyang, welcome. Ya, kita mulai dari juz 1. Ya, dari juz 1 kita mulai dari Al-Fatihah. Sehingga ketika kita membaca surat-surat tersebut, ya, ayat-ayat itu jadi lebih dalam, ya. Kenapa sih ketika kita sholat kita nggak konsen? Karena ketika kita membaca, bisa jadi kita tidak memahami maknanya, kita kurang konsentrasi, ya. Bagaimana ketika teman-teman membaca atau mungkin teman-teman yang masih suka nyanyi, ketika berkonsentrasi kepada syair-syairnya, pasti perasaannya itu langsung ikut. Nah, sama seperti ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita paham, itu akan langsung masuk ke hati. Hai Natalia Pardede yang namanya sama-sama saya, ya Natalia juga ya. Nama saya itu Din itu ada Natalianya ya. Jadi Din itu sebenarnya singkatan nama saya. Ya, Din itu adalah D-nya itu Desi, I-nya itu Indah, N-nya itu Natalia. Cuma bedanya kalau itu Natalianya Natalia biasa, kalau saya Natalianya pakai H, Nathalia. Ya halo Natalia, ya Natalia Pardede. Saya Natalia Siregar. Kita kembaran nama, beda beberapa hari, cuma tahunnya beda ya. Ya, gitu. Ya baik teman-teman, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah selama 29 hari Ramadan ini saya live dari jam 6 sampai jam 7 ya, dan kita belajar tata bahasa, lebih kepada grammar. Supaya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita setidaknya agak lebih paham. Ya, akan berbeda ketika kita melihatnya itu, melihat terjemahan walaupun perkata atau di terjemahan satu ayat itu. Ya. Terus kalau teman-teman ngerasa, aduh saya sudah tua ya, kayak Eyang kemarin bilang usianya 65 tahun ya, Eyang sendiri kemarin udah dengar ada di sini yang belajar sama saya yang usianya 73 tahun, ada yang 70. Kenapa yang 78 atau 82 nggak datang? Mereka nggak punya akun TikTok. Itu mereka yang punya akun TikTok aja, mereka itu hanya install untuk dengerin saya. Terus mereka nggak pernah tuh kepoin ke akun-akun lain. Jadi ya mungkin followersnya tuh cuma follow cuma saya doang. Terus benar-benar yang nggak ngerti cara, misalnya cara absen nggak ngerti, cara beli koin nggak ngerti, ya udah gitu. Karena memang mereka benar-benar install TikTok itu karena kan saya sering posting VT itu gitu kan. Nah ternyata mungkin mereka lebih penasaran kali, karena kan sebenarnya di YT ada sama aja gitu, tapi ternyata mereka ada yang penasaran, ya udah install. Cuma yang install itu memang baru yang usianya itu paling top 73 tahun ya, yang suka masuk sesekali ya, karena beliau juga lagi kontrol ke rumah sakit ya, kemarin ada ini. Jadi memang ketika ngajar di usia 70-an ini memang banyak yang kadang-kadang, Mbak aku ini ya, terima kasih Mbak Dewi atas share-nya, aku hari ini nggak masuk ya, soalnya mesti kontrol ke dokter gitu ya. Jadi memang ketika kita masih muda, mungkin banyak urusan kita sehingga kita mungkin belum sempat untuk belajar. Thank you Natalia ya. Nah, tapi kalau yang udah tua itu juga sibuk dengan rasa sakit. Ya. Sibuk ke dokter gitu ya. Jadi berapa banyak orang yang belajar sama saya, ketika belajar itu kadang-kadang sambil rebahan
belum tentu bisa mencatat. Nah nanti mencatatnya ketika sudah agak sehat, dengar rekamannya. Kalau di kelas saya itu kan ada, kita di meeting itu memang kita punya classroomnya, nah di situ semua materi ada di situ, termasuk rekaman-rekamannya. Kalau ini kan lebih ke kelas bebas ya, kelas bebas jadi rekamannya itu ada di Dinsmind. Nah itu Dinsmind, di YT-nya Dinsmind ya, itu rekamannya di playlist rekaman live Ramadan gitu ya. Baik teman-teman ya, kita sudah 1 jam belajarnya. Bukannya saya nggak mau ya, saya kalau di meeting, di Zoom meeting itu saya bisa yang namanya belajar itu kita bisa 3 jam ya, kita bisa 3 jam dari jam 8 malam ya, dan itu kelasnya nenek-nenek loh, kelas 70 ke atas ya. Jam 8 malam itu bisa sampai jam 11 atau ya paling cepat setengah 11 malam. Itu nenek-nenek, isinya nenek-nenek ya. Yang kadang-kadang nenek-nenek itu masih aktif. Dia ada yang masih konsultan di Telkom. Dia kadang-kadang habis dari luar kota segala macam, istirahat sebentar terus masuk meeting. Ya, nah itu bisa itu. Tapi itu kan kelasnya khusus ya, tertutup. Jadi ya udah orang yang datang yang kita udah tahu itu aja. Terus kita sudah punya grupnya. Jadi kalau ada yang nggak paham bisa ditanya di situ. Dan ada PR-nya kalau di sana. Kalau di sini nggak ada. Di sini bebas ya. Jadi di sini bebas, tidak ada PR segala macam, tergantung kita. Tergantung kita. Kita mau paham tentunya kita simak. Kalau kita belum paham terus kita nggak simak ya artinya belum paham. Akan ada bedanya dengan teman-teman yang simak. Terlambat ada rekamannya atau ada VT-nya gitu ya. Masih nggak paham juga tanya aja sama saya ya, silahkan chat. Boleh chat atau kalau misalnya besok saya live lagi silahkan multi, silahkan. Ini sekarang kalau ada yang mau multi juga boleh gitu ya. Nah kalau misalnya nggak berani multi gitu ya, silahkan gitu ya. Mbak Dewi mau multi? Kalau mau multi ayo gitu. Tapi kalau seandainya tidak mau multi ya nggak apa-apa. Mungkin Mbak Dewi masih ada penasaran mau bertanya-tanya lagi juga nggak apa-apa. Atau yang lain kalau mau multi tinggal klik multi aja. Tinggal klik multi, yuk kita multi, kita ngobrol. Hari ini insya Allah saya lebih free dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya. Apalagi kemarin itu habis dari sini saya langsung ngajar offline ya, langsung lari ya. Kalau di hari-hari yang lain-lain kadang-kadang habis dari sini saya langsung ke meeting. Kayak waktu hari apa itu, selesai dari sini 7:30, langsung masuk meeting, teng seperti itu. Kelar-kelar menjelang zuhur udah diem. Ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya, insya Allah kita ketemu besok ya. Ya welcome Abang Leo, insya Allah kita ketemu besok. Buat teman-teman yang baru menyimak, boleh kepoin VT saya, ada playlistnya Ramadan Series ya. Atau rekamannya di Dinsmind ya. Nah karena hari ini saya agak sama-sama, you're welcome Mbak Dewi. Kalau insya Allah hari ini saya agak kosong, saya akan upload rekaman-rekaman yang sebelumnya ya, yang dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan insya Allah hari Kamis ini ada 4 nih utang saya untuk rekaman yang di Dinsmind ya. Terima kasih semuanya teman-teman ya atas kehadirannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman ya. Saya tidak bermaksud menyinggung teman-teman ya. Insya Allah kita ketemu besok. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gift-nya. Tetap semangat karena belajar itu menyenangkan.